Puji nama Tuhan. Di bulan ini kita membahas sebuah seri khotbah yang baru, yaitu sebuah seri khotbah tentang Exodus atau Kitab Keluaran. Ya. Dan yes, sesuai dengan judulnya, kita akan sama-sama membaca, mengupas dan belajar dari Kitab Keluaran. Kalau seri-seri yang sebelumnya, kalau kalian rutin datang ke ibadah kopiologi ini, kita belajar tentang, kita pernah belajar Theology of Work, lalu waktu Valentine kita bahas tentang relationship. Nah itu memang kadang-kadang topik yang sifatnya topical, tetapi di seri Exodus ini kita akan go through all the chapters of the Kitab Keluaran. Tiap pasal kita akan usahakan untuk kita membahas semuanya. Mungkin ini sesuatu yang baru bagi sebagian rekan-rekan untuk membahas satu kitab dalam sebuah ibadah. Dan tapi I just want to let you know bahwa membahas seluruh kitab ini bukan hanya bahan-bahan untuk orang-orang yang sekolah kitab atau orang-orang yang belajar teologi ya. Tapi saya percaya bahwa semua orang percaya seharusnya mendengar atau membaca dan merenungkan keseluruhan kitab di dalam Alkitab. Makanya kalau kalian sudah ada di grup kopiologi, maka ada daily devotion yang kita bagikan dan di sana ada bacaan harian. Kalau kalian ikutin daily devotion yang kita bagikan sepanjang minggu, tiap minggu untuk seminggu, untuk 7 hari ke depan, di sana ada bacaan harian. Dan kalau kita ikutin sampai akhir tahun, kita akan selesai membaca satu Alkitab. So I really encourage untuk teman-teman membaca Alkitab keseluruhannya. Bagi teman-teman yang sudah terima daily devotion tapi sudah menyerah atau sudah gagal, tidak akan terlambat, oke? Hari malam ini atau besok kita mulai lagi. Siap? Haleluya. Kenapa kok penting? Kenapa kita perlu membaca sendiri? Karena saya percaya bahwa Alkitab adalah kumpulan kisah-kisah yang memiliki sebuah narasi tunggal. Narasi tunggal, yaitu menceritakan His story. Not our story, but His story. Dan Alkitab adalah semua informasi yang Allah berikan tentang siapa Dia, apa yang Dia inginkan, dan rencananya bagi kita manusia. Jadi sebenarnya yang paling kita butuhkan dan yang akan mengubah hidup kita adalah ketika kita mengubah cara pandang kita, lensa kita terhadap kehidupan. Yaitu ketika kita mulai memakai cara pandang Tuhan atau lensa Alkitab atau lensa Injil dalam kita melihat segala sesuatu di kehidupan kita. Saya percaya bahwa kadang solusinya itu bukan kita butuh caranya gimana, tipsnya bagaimana. Tapi kadang kebanyakan itu karena kita pakai lensa yang salah dalam memandang kehidupan ini. Kita salah dalam memakai lensa untuk memandang problem yang kita miliki atau tantangan yang kita miliki, pergumulan yang kita miliki. Semakin kita memiliki pemahaman yang benar dan pandangan yang benar tentang siapa Tuhan dan siapa kita, siapa Tuhan, pencipta dan kita, ciptaan. Saya yakin itu yang akan membentuk dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita melihat diri kita, cara kita melihat diri orang lain. Ini kita temukan ketika kita memakai lensa yang benar. Dan Alkitab menyajikan itu. Tapi sayangnya kebanyakan kita melihat Alkitab memakai lensa pandang diri sendiri. Padahal Alkitab adalah tentang Dia untuk kita, bukan tentang kita, saya, and myself. Tapi Alkitab adalah tentang Dia, memang diberikan untuk kita. That's a big difference. Itu perbedaan yang sangat besar. Nah, Kitab Keluaran akan membantu kita untuk belajar hidup memakai kacamatanya Allah, memakai lensanya Allah, dan bukan kacamata diri sendiri atau kacamata dunia. Lalu Kitab Keluaran kita akan dapat melihat sebenarnya kisah kita, kisah manusia di dalam Alkitab, bahwa ternyata kisah hidup kita ini nggak unik, pergumulan kalian nggak unik, kelakuan teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian itu nggak unik, ya. Bahwa kelakuan manusia itu masih sama dari Kitab Keluaran yang kita bahas sampai detik ini sama. Kalau mungkin ada yang merasa hidupnya sangat menderita, entah karena tekanan dari orang lain, dari atasan, atau konsekuensi dosa-dosa, kesalahan, kebodohan kita di masa lampau, kisah ini ada di Kitab Keluaran. Kalau mungkin ada yang frustasi sama orang, bahkan mungkin frustasi sama diri sendiri ya, kok ada yang orang kok aku ini nggak apa-apa, tobat, kumat, watos lihat orang sakar dewi,
sudah diginiin kok tetap gak berubah-berubah. Bukankah itu kisah tabiatnya bangsa Israel yang ada di kitab Keluaran? Atau mungkin ada hidupnya sekarang ini merasa benar-benar cuma putar-putar hidup, cuma makan, bangun, makan, kerja, pulang, muter-muter tanpa kejelasan. Gak punya, dulu punya misi, dulu punya visi, tapi karena himpitan hidup akhirnya menyerah, mengalir aja. Ini juga ada dalam kitab Keluaran. Tapi ini berita baiknya. Di kitab Keluaran juga Alkitab memberitahu kita bukannya Allah menghukum dan meninggalkan umatnya, namun justru di kitab Keluaran dalam Alkitab berkali-kali kita akan melihat tentang kesetiaan Tuhan yang justru memanggil dan menyelamatkan umatnya di tengah-tengah kebulatan umat Israel, di tengah kedegilan hati umat Israel. Tuhan tetap setia dan menyertai. Amin. Dan Tuhan yang sama, pengharapan yang sama itu masih ada buat kalian dan saya. So, hidup ini bukan tentang kita, tetapi hidup ini tentang Tuhan. Amin. Dan ini yang Jumat lalu kita bahas. Makanya kita penting untuk melihat Alkitab dengan lensanya Tuhan. Kita penting untuk kita melihat bahwa Alkitab punya narasi. Bisa katakan sama-sama narasi? Narasi. Jadi kalau kita lihat Alkitab, sebenarnya Alkitab ini mencoba menceritakan kepada kita tentang narasi Alkitab. Alkitab itu punya narasi apa sih? Bahwa Allah yang menciptakan. Di Kejadian 1, 2, Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Ketika manusia diciptakan pada hari ke-6, bahkan Tuhan mengatakan bahwa sungguh amat baik. Dalam penciptaan manusia tinggal dalam ciptaan yang sempurna adanya. Tetapi gak lama kemudian di Kejadian 3 kita lihat, kita dapat membaca bahwa manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan memutuskan untuk memberontak dan ingin menjadi Allah. Dan pada saat manusia itu memutuskan memberontak kepada Allah, dosa masuk dan terjadi kejatuhan. Kejatuhan yang mengkorupsi semua ciptaan Allah, tatanannya dikacau balau. Tetapi kalau kalian baca Kejadian 3, itu kan pasal isinya kejatuhan. Hanya beberapa ayat. Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan keporak-porandakan kejatuhan akibat keputusan manusia yang bodoh itu. Kejadian 3:15 katakan bahwa Tuhan berjanji bahwa keturunan dari manusia itu akan meremukkan keturunan dari ular. Yang kita tahu kalau kita fast forward itu adalah janji akan kehadiran Sang Juru Selamat. So memang terjadi kejatuhan, tetapi Tuhan juga yang merancangkan rancangan penebusan untuk memulihkan segala sesuatunya. Dari mana? Dari Kejadian 3:15. Lalu terus kalau kita lihat ada kisah tentang Abraham, itu bukan hanya sekedar random people, tapi benar-benar Tuhan memilih seseorang yang namanya Abraham. Melalui keturunannya agenda penebusannya itu dijalankan. Abraham punya anak secara ajaib, Ishak anaknya yang tunggal, lalu Yakub dan Musa, yang terus-terus melalui keturunan bangsa ini maka lahirlah Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu, baik manusia yang jatuh dalam dosa, tapi Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk merancangkan rencana penebusannya. Allah sendiri yang menyediakan penebusan dosa itu melalui siapa? Bukan dengan barang yang mahal, dikatakan melalui pribadi anaknya yang tunggal sendiri, Yesus Kristus. Dan gak cuma itu, setelah ditebus apa? Diberikan Allah Tritunggal yang ketiga, Roh Kudus, untuk membersamai kita semua orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa sampai kepada janji yang terakhir yang masih kita nantikan, yaitu pemulihan segala sesuatu, di mana kembali lagi dosa itu tidak lagi berkuasa. Kita semua dipulihkan, kita semuanya hidup bersama dengan Kristus. Kalau ditanya kita di mana, orang percaya kita hidup di antara penebusan dan pemulihan. Makanya kalau kita ikut Kristus, kita dalam Kristus, masih bisa sakit? Masih berdoa. Sebuah mungkin mujizat terjadi sembuh, tapi nggak berapa lama lagi bisa sakit lagi. Dan semua orang bukannya semakin baik, tapi semakin menurun. Ujungnya kita akan binasa, kan? Tetapi itu bukan akhir sebenarnya bagi kita yang percaya dalam Yesus, karena kita ada janjinya, yaitu
Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya kembali menjadi sungguh amat baik. So inilah narasi Alkitab, dan Alkitab berusaha menceritakan, menjelaskan asal usul kita dan akhir dari segala sesuatu. Dan hanya Alkitab, hanya di dalam Kristuslah kita tahu bahwa awalnya baik, sekarang memang terasanya tidak baik, tetapi endingnya juga bisa ditentukan semuanya akan baik. Amin. Puji nama Tuhan. So malam hari ini kita akan melanjutkan seri kita di dalam kitab Keluaran, dan judul firman Tuhan pada malam hari adalah The Unstoppable Favor of God. Kalau minggu lalu Unstoppable Plan of God, sekarang Unstoppable Favor of God. Favor, apa itu favor? Favor itu mendapatkan perlakuan atau manfaat atau pemberian yang lain daripada yang lain. Dari favor muncul kata favorit. Nah, kita semua suka itu, ya kan, menjadi favorit, menjadi favoritnya seseorang. Benar? Jangan sekarang favoritnya seorang itu kadang konotasinya negatif. Banyak pelakor favoritnya seorang. Bukan itu. Ini favoritnya benar-benar kita suka, menjadi kesukaan seseorang, apalagi yang orang-orang yang kita sayangi, yang kita banggakan. Dan malam ini kita akan melihat the unstoppable favor of God atas bangsa Israel. Kelanjutan dari yang kita dengarkan minggu lalu. Mari kita baca sama-sama Keluaran 1 ayat 8 sampai 22. Bisa kita baca bergantian. Saya baca yang putih, Bapak Ibu, teman-teman baca yang kuning. Oke? Kalau nggak punya gambar Alkitab bisa lihat di depan. Saya baca Keluaran 1 ayat 8 sampai 22. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 9. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas ini ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus memberikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tadi di awal 30 orang, sekarang sisa 10 orang. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagilah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kalau Jumat lalu kita telah belajar bahwa kalau Tuhan sudah berencana dan berjanji, tidak ada yang dapat menghentikan Allah untuk menggenapi rencananya, meskipun seringkali penggenapan rencana Allah nggak seperti yang kita harapkan dan waktunya nggak seperti yang kita prediksi, benar? Seringkali itu yang terjadi kan? Nah malam ini kita akan belajar bahwa Tuhan nggak hanya merencanakan, tapi Tuhan juga yang menyediakan favor bagi setiap orang yang hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Tapi masalahnya gini loh, seringkali kita pakai lensa cara pandang diri sendiri atau lensa dunia untuk melihat dan mengartikan favor of God itu apa. Favor of God itu seperti apa?
Tapi malam hari ini mari kita melihat dari pembacaan kita cara pandang Alkitab, lensa Injil dalam melihat favor Tuhan dalam hidup ini seperti apa. Ada 3 poin Bu yang akan kita bahas secara cepat, yaitu God's unstoppable favor over suffering, God's unstoppable favor over spiritual warfare, dan God's unstoppable favor over death. Yang pertama, over suffering. Ayat 8 tadi kita baca, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkata raja itu pada bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Sebab itu pengawas-pengawas roda ditempatkan atas mereka untuk apa? Menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Ingat konteksnya ya, supaya kembali lagi bahwa bangsa Israel ini kan Tuhan sendiri yang tuntun ke Mesir. Sewaktu kalau kembali ke cerita Yusuf dengan ceritanya yang kita tahu from zero to hero, Tuhan pakai Yusuf ini untuk menyelamatkan bangsa Israel. Waktu itu masih berupa keluarga Yakub, luput dari bencana kelaparan. Tuhan yang membawa sendiri menuntun bangsa Israel ke Mesir. Dan minggu lalu kita juga sudah mengerti bahwa di Mesirlah rencana Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham bahwa melalui keturunan mau jadi bangsa yang besar itu tergenapi di Mesir. Dari 170 jadi 600.000. Itu terjadi di tanah Mesir waktu konteks ayat yang kita baca ini tertulis. Tapi tadi kita baca di ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dengan kata lain jahat, dengan kata lain tidak peduli, dengan kata lain kejam. Yang kemudian mengeluarkan apa? Kebijakan dan peraturan yang baru di ayat 10 dan 11 yang menindas bangsa Israel dengan kerja paksa. Firaun baru ini dan kebijaksanaan barunya benar-benar membuat bangsa Israel ini hidupnya menderita, sengsara, penuh dengan penindasan. Padahal bukankah bangsa Israel ini tepat berada di dalam rencananya Tuhan? Can you see it? Bisa lihat? Lah kok hidupnya bukan tambah baik? Lah kok hidupnya kok tambah menderita? Atau enggak setidaknya ya mulus-mulus aja lah, stabil-stabil kayak dari zaman Yusuf ya. Tapi sepertinya semakin rencana Tuhan tergenapi, dari 70 orang bertumbuh menjadi 600.000, semakin mereka itu muncul penindasan dan penderitaan. Nah, melalui ini kita bisa melihat apa? Bahwa cara pandang yang selama ini melihat bahwa kalau orang itu ikut Tuhan, kalau kita tinggal dalam rencana Tuhan, berarti kita pasti aman, nyaman, tentrem. Atau kalau sudah berjalan dalam rencana Tuhan, berarti harusnya hidup kita ini terhindar dari semua mara bahaya, kesusahan dan penyakit. Ternyata adalah cara pandang yang bukan cara pandang Alkitabiah. Ini faktanya. Justru Alkitab dengan sangat jujur dan tanpa menutup-nutupi mengungkapkan realitas bahwa di dalam dunia yang telah terkorupsi dosa, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, penderitaan, penindasan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan di dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Gak ada jaminan bahwa orang yang ikut Tuhan tidak akan pernah kena tipu. Gak ada jaminan orang yang hidup dalam rencana Tuhan tidak dapat tersentuh sakit penyakit. Kita harus kembali mengikuti narasi Alkitab, percaya bahwa kita ini memang masih hidup di antara already but not yet. Lihat tadi di dalam penebusan dan pemulihan. Kita masih di antara penebusan dan pemulihan, yang artinya bahwa kita nggak terhindar dari namanya konsekuensi dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi kalau di dunia ini, dalam hidup kita masih diizinkan mengalami penderitaan, penipuan, ditelikung orang, menyalami penyakit, bahkan berita-berita kita dengar banyak peperangan, kita nggak pernah tahu. Kita masih ditipu dari Pertalite, ternyata itu isinya Pertamax tapi dari Pertalite, ya kan? Bencana, semuanya korupsi dan lain sebagainya. Berbagai macam heran, jangan heran, sebab itu adalah konsekuensi dari dosa. Dan itu juga sudah dibuatkan di dalam Alkitab bahwa
dunia bukan akan menjadi semakin baik, tapi akan semakin menuju kepada kebinasaan. So, apakah ikut Tuhan pasti aman, nyaman, dan tentrem? Dari kitab yang tadi, dari kisah kita baca, tidak ternyata. Mungkin tampang-tampangnya nyesel ya datang kobiologi, ini malah ibadah, bukan mendapat penghiburan dan pengharapan. Gini loh, gereja atau dimanapun kita punya kesempatan untuk ibadah, sebenarnya bukan untuk jadi tempat pelarian dari kenyataan hidup. Siapa yang lari dari kenyataan hidup? Ya jemaatnya, ya pendetanya. Apa maksudnya? Kadang seringkali tempat ini kalau kita sedang beribadah ya, jemaat itu ketika ditanya apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, dahsyat. Padahal kalau jujur sebenarnya dalam hati amburadul, acur. Tetapi kita pinter pakai pasang muka seperti itu. Dan seringkali mungkin kadang datang ibadah juga ya, ibadah biar refresh dikit, nyanyi-nyanyi, ketemu teman, refresh. Bukan salah, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau hanya itu dan itu menjadi kebiasaan kita, saya takutnya kita pulang dari tempat ini, kita naik mobil, naik kendaraan, kita kembali ke realitas besok bangun pagi, kita kembali kepada realitas kehidupan yang mana? Yang dahsyat luar biasa atau yang sebenarnya yang dalam hati yang amburadul, ajur, jujur. Yang kedua, benar? Itu jemaatnya. Pendetanya juga nggak kalah, kadang juga pelariannya apa? Dalam pemberitaan firman selalu terkesan ikut Tuhan itu pasti identik dengan solusi permasalahan penderitaan di dalam dunia ini. Nggak salah, apa yang disampaikan memang Tuhan berjanji memelihara dan mencukupkan kita untuk hidup bagi Tuhan, tapi berapa banyak tidak mempersiapkan jemaat untuk menghadapi fakta bahwa orang dalam Kristus nggak imun terhadap penderitaan di dunia yang terkorupsi dosa ini. Dan saya bertanya, yang kita butuhkan bukan sekedar cara atau tips atau apapun gitulah, yang praktis-praktis untuk gimana keluar dari permasalahan ini, tetapi lensa yang benar ini, worldview, katakan worldview yang benar dalam melihat Tuhan, siapa Tuhan dan siapa kita. Itu yang akan membentuk dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Cara pikir kita akan diubahkan, cara kita mengambil keputusan akan berbeda. Waktu perspektif kita berubah, hati kita ditata ulang oleh kebenaran Injil. Di sanalah letak kebebasannya. Di sanalah letak kita pulang, kita kembali ke realitas, kita punya kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi kehidupan ini. Bisa katakan amin? Amin. So, meskipun apakah ikut Tuhan pasti aman, nyaman dan tentrem? Tak jawab tidak. Tapi ini berita baiknya. Dari bacaan malam ini kita bisa belajar lensanya Tuhan bahwa meskipun bangsa Israel mengalami penderitaan saat mereka berada tepat di dalam rencana Tuhan, Tuhan tetap bekerja di belakang layar. Penyertaannya dan pemeliharaannya sempurna atas umat Israel. His favor is unstoppable. Amin. Buktinya mana? Ayat 12 berkata, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang-orang merasa takut kepada orang Israel itu. Musa bertambah banyak dan berkembang, kata ini. Musa dengan sengaja memakai kata-kata yang sama yang dia pakai pada saat dia menulis kitab Kejadian. Jadi kalau kalian belum tahu sedikit Bible study, Musa itu menulis 5 kitab pertama dalam Alkitab. Jadi dalam kitab Kejadian Musa yang menulis, dan Musa memang sengaja memakai kata-kata yang sama. Kalau Kejadian 1 ayat 28, dia katakan ketika Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka ini manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak. Di Keluaran makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang. Ini sama dengan beranak cucu, benar? Ini Musa ingin menunjukkan apa sih? Bahwa janji Tuhan itu tetap terlaksana meskipun dalam penderitaan. Ini juga merupakan bukti bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, the favor of God atas umatnya itu sempurna. Bangsa Israel sekalipun ditindas tetap mengalami favor of God. Di tengah penderitaan mereka tetap mengalami diberkati oleh Tuhan. So, cara
cara pandang ini loh. Kalau kita berpikir bahwa keadaan yang enak, nyaman, tentrem, bebas dari segala sesuatu yang susah-susah, artinya Tuhan menyertai, artinya kita dapat favor dari Tuhan. Dan kebalikannya kita berpikir keadaan yang buruk, tidak lagi, artinya Tuhan tidak menyertai, maka cara pandang yang seperti itu akan membuat kita ini gagal paham, membuat kita salah kaprah. Sebab bukan itu cara pandang Alkitabiah. Coba jawab pertanyaan saya. Dari kisah Firaun dan bangsa Israel, siapa yang keadaannya lebih nyaman, aman, dan tentram? Firaun dan Mesir. Tapi apakah Firaun yang berjaya, kaya, berkuasa itu dalam firman Tuhan? No, right? Tidak, bukan. Justru bangsa Israel yang hidup menderita, ditindas, hidup dalam favor of God. Jadi, cara pandang yang perlu kita dapatkan pada malam hari ini, keadaan baik bukan berarti adanya perkenanan dan berkat Tuhan. Dan keadaan buruk bukan berarti ketiadaan perkenanan dan berkat Tuhan. Saya ulangi. Keadaan baik bukan berarti adanya perkenanan dan berkat Tuhan. Dan kebalikannya juga true. Keadaan buruk bukan berarti ketiadaan perkenanan dan berkat Tuhan. Ini loh cara pandang yang kita harus pakai dan kita miliki mulai malam hari ini. Sehingga kita tidak lagi berpikir kalau sedang mengalami hal yang buruk itu karena Tuhan sedang menghukum. Kalau kita pakai cara pandang itu, seringkali pikirannya, aduh kenapa ini ya Tuhan? Aku sudah ikut kofiologi, aku sudah rajin beribadah, dulu aku gak pernah baca, sekarang aku sudah berusaha membaca Alkitab. Kok masih keadaan buruk menimpa aku? Apa mungkin aku kurang persembahan ya? Biasanya aku nyumbang 1.000, coba tak sumbang 10.000. Atau mungkin kurang doa ya? Atau mungkin aku ini kurang pelayanan dan lain-lain. Itu namanya transaksional, saudara-saudara. Orang-orang yang melakukan ibadah, pelayanan, menyumbang, memberi supaya diberkati. Jadi sebenarnya kita ini menggunakan perbuatan baik untuk menyuap Tuhan. Secara nggak langsung kita plainly simple, that's what we do. Ketika kita punya cara pandang seperti itu. Kalau kita masih pakai cara pandang seperti itu, jangan heran kalau seringkali membuat kita jadi gampang kecewa dan marah sama Tuhan. Kalau kesuksesan dunia menjadi ukuran berkat dan ukuran penyertaan Tuhan, the favor of God, kita pakai ukuran adalah kenyamanan berkat Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan gampang kecewa dan marah. Waktu apa? Waktu hal buruk terjadi pada orang baik. Sudah setia, tapi kok gak diberkati. Sudah mau ikut Tuhan, kok gak sembuh-sembuh. Kok gak datang-datang pasangan hidup. Dan lain sebagainya. Kita bisa kecewa. Dan sebaliknya kita juga akan mudah kecewa waktu hal yang baik terjadi pada orang jahat. Ngapain Tuhan-Tuhanan? Kesel aku hidup berintegritas. Berapa banyak Indonesia gelap? Susah-susah bayar pajak. Yang sono gajinya miliaran rupiah masih korupsi triliunan rupiah. Loh. Keadaan baik bukan berarti adanya perkenanan dan berkat Tuhan. Yang korupsi triliunan, apakah ada perkenanan Tuhan? Bukan. Kalau kita masih mengais rezeki, tapi kalau itu dalam rencana Tuhan, meskipun kita menderita, kita di dalam favor of God. Bisa berikan firman sama Tuhan Yesus. Jadi poin yang pertama, cara pandang Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan tidak menghentikan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Unstoppable favor of God over suffering. Yang kedua, over spiritual warfare atau perperangan rohani. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Jadi gak cuma ditindas, tapi sekarang ditambahin. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Sebenarnya apa yang jadi sasaran Firaun? Yaitu sebenarnya Firaun secara sengaja ingin menggagalkan rencana Tuhan. Kalian ingat janji Tuhan apa kepada Abraham? Yaitu kamu akan menjadi bangsa yang besar dan keturunanmu banyaknya akan seperti bintang di langit.
Jadi peperangan ini sebenarnya bukan tentang Firaun melawan bangsa Israel, tapi Firaun dengan perintahnya kepada bidan-bidan ini untuk membunuh anak laki-laki melalui itu sebenarnya adalah tentang Firaun melawan Tuhan. Jadi memang peperangan antara terang dan gelap itu sudah ada dan memang ada. Dan sebenarnya sudah terjadi selama berabad-abad. Sekarang ini kan zamannya banyak teori-teori konspirasi. Apalagi sejak COVID-19 ada banyak spekulasi tentang adanya kekuatan elit global. Munculnya GPT, AI, itu nambah konspirasinya. Ini adalah agenda elit global untuk dapat mengendalikan kehidupan manusia. Don't ask me siapa elit globalnya karena aku nggak tahu. Tapi intinya adalah apabila di zaman kitab Keluaran iblis bisa pakai orang paling berkuasa pada waktu yaitu Firaun sebagai alat untuk melawan Tuhan, iblis yang sama yang masih hidup, yang masih berkuasa sekarang bisa memakai siapapun manusia berkuasa di abad kita ini yang tidak takut akan Tuhan untuk melawan Tuhan di zaman ini. Yang ujung-ujungnya orang yang ikut Tuhan akan kena imbasnya, akan kembali ke poin 1, penderitaan. Kita nggak boleh lupa bahwa memang ada spiritual warfare yang akan selalu berusaha menggagalkan agenda Allah dalam kehidupan kalian dan saya. Ya mungkin kalian mikir, aduh, global terlalu jauh lah konspirasinya. Saya kasih konteks yang lebih dekat saja. Pernah nggak sih ketika kita benar-benar bertobat, mau ikut Tuhan, mau berjalan dalam rencana Tuhan, mau kerja benar, mau benar-benar memulai relasi yang benar, tiba-tiba ada aja yang sesuatu yang terjadi. Situasi berubah, yang dulunya sudah bad jadi worse. Sudah buruk jadi lebih buruk dan menjadi sangat-sangat amat buruk. Kayaknya semua berjalan melawan kita, memaksa kita untuk berpikir ulang, benar gak sih kita ini sedang berjalan dalam rencana Tuhan? Menekan kita untuk kembali kepada kehidupan yang lama, membuat kita menghitung ulang apakah worth it gak sih berkomitmen sama Tuhan, worth it gak sih jalan sama Tuhan. Inilah yang dialami bangsa Israel, dan khususnya kedua bidan ini, Sifra dan Pua. Mereka ditekan dan dipaksa oleh Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki yang tidak bersalah. Tapi coba kita lanjutkan ya, ayat 17-21. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kau berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Di terjemahan yang lain dikatakan ayat 21 itu, maka Allah memberkati mereka bidan-bidan dan memberikan mereka keluarga plus dan anak-anak. Wah, itu kayaknya Tuhan itu seakan-akan mengejek Firaun, ya kan? Firaun ingin melawan Tuhan dengan menyuruh Sifra dan Pua membunuh keturunan-keturunan Israel. Bukannya hanya tidak berhasil rencana si jahat untuk membunuh, menggagalkan rencana Tuhan, bukannya nggak berhasil, tapi justru Sifra dan Pua sendiri sekarang ambil bagian menambah keturunan orang Israel. Dibuat berumah tangga, dibuat punya anak. Peperangan rohani sekalipun tidak dapat menghentikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kalian merasa bahwa spiritual iblis itu kuat, ada yang guna-guna saya atau whatever lah ya, ini Tuhan jauh lebih berkuasa. Kalau kalian menderita merasa bahwa ada yang menyerang kalian, itu bukan tentang iblis dengan kalian, tapi sebenarnya orang itu sedang melawan Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pergumulan kehidupan ini adalah bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan kita bisa yakin kalau Tuhan yang memulai semua rancangan yang baik dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang sama yang akan menopang dan menyelesaikan agendanya dalam kehidupan diri kita masing-masing. Amin. Haleluya. Dan dari cerita ini kita juga bisa belajar bahwa hidup kita adalah perjalanan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berada di dalam rencananya apapun
apapun keadaan kita. 2 kali ditulis bidan-bidan itu takut akan Allah. Di ayat 17-21. Takut akan Allah ini artinya kita menyembah Allah dengan cara pandang yang benar. Shifra dan Pua sadar bahwa Tuhan bekerja di belakang layar. Keyakinan kepercayaan mereka kepada Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutan mereka kepada Firaun. Sekalipun ada konsekuensi mereka untuk mati terbunuh. So, kembali lagi, spiritual warfare itu ada dan mungkin bisa digunakan orang-orang itu. Tetapi ingatlah, sekali lagi, keadaan baik bukan berarti adanya perkenanan dan berkat Tuhan. Keadaan buruk bukan berarti ketiadaan perkenanan dan berkat Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, over death, unstoppable favor of God over death. So, ditindas tetap bertambah banyak. Pakai bidan dicegah waktu hamil tetap tambah banyak. Bahkan bidannya pun nambahi anak. Apakah Firaun menyerah? Ternyata tidak. Kalau kita lanjutkan, mengetahui bahwa rencananya gagal untuk membunuh bayi-bayi orang Israel melalui para bidan, akhirnya Firaun potong kompas. Bukannya putus asa, tapi malah semakin merencanakan rencana yang lebih jahat dan mengerikan, yaitu apa? Langsung menyuruh, kalau kamu ketemu orang laki-laki Israel, bayi, bunuh, lempar ke sungai Nil. Ayat 22 dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada, kali ini bukan kepada orang Israel, kali ini kepada seluruh rakyatnya, orang Mesir. Lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Kenapa kok hanya laki-laki yang mau dibunuh oleh Firaun? Karena kalau anak perempuan itu dipandang nggak berarti, nggak ada harganya di zamannya. Karena anak perempuan nggak masuk hitungan. Kalau keep anak perempuan itu bisa nanti jadi kedepannya jadi subjek eksploitasi. Kadang banyak anak perempuan dibiarkan hidup agar kalau besar dapat dipakai menjadi budak seks orang-orang Mesir, bisa dijadikan budak dan lain sebagainya. Jadi hanya laki-laki yang mau di bumi hanguskan oleh Firaun. Kalau kalian bayangin, ini pasti situasi yang sangat-sangat amat mengerikan. Ya. Sungai ini menjadi tempat pembunuhan massal yang Firaun pikir akan menjadi the finale, kemenangan rencananya atas rencana Tuhan. Bahwa selesai dah, habis. Tetapi unstoppable favor of God over death. Bahkan kematian tidak dapat menghentikan penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Buktinya apa? Sungai Nil. Sungai Nil. Karena sungai Nil yang dipakai Firaun untuk menjadi tempat pembunuhan massal, justru Tuhan pakai sebagai sarana perkenanan Tuhan untuk, kalau kita fast forward, menyelamatkan seorang bayi yang dikenal namanya adalah Musa, yang kelak akan Tuhan pakai membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. And it's just getting better. Bukan itu saja. Siapa yang menyelamatkan bayi itu? Seorang wanita. Dan juga bukan hanya wanita biasa ternyata. Keluaran 2 ayat 10 yang akan kita bahas nanti minggu depan. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamanya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Wow, ini kembali ke Tuhan kayak ngejek Firaun. Oh, kamu nganggap wanita itu sebelah mata, tak pakai wanita yang lemah ini untuk menyelamatkan yang nanti akan membawa seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Gak cuma itu, yang tak pakai wanita itu adalah putrimu sendiri. Lucu, kadang Tuhan itu memang rencananya itu unbelievable dan full of surprise. So, ini adalah bukti bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi, menghentikan penyertaan Tuhan atas anak-anaknya, meskipun kematian pun tidak dapat memisahkan dari favor of God. What enemy plans for evil, God uses for good. Apa yang musuh rencanakan untuk kejahatan, bahkan itu kematian, Tuhan memakainya untuk
kebaikan. That's how God works. Ancaman penderitaan bukan berarti Tuhan meninggalkan, bukan berarti kita tidak jadi His favorite anymore. Peperangan rohani yang menghimpit kita, kalau itu kita alami, bukan artinya kita ini tidak jadi favoritnya Tuhan. Bahkan kematian pun kita tetap favoritnya Tuhan. Kenapa? Karena 1500 setelah peristiwa Sungai Nil, rencana kejahatan terbesar itu direncanakan, dilaksanakan, yaitu rencana penyaliban kepada Sang Putra Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Waktu iblis, tentara Romawi, Pontius Pilatus dan orang-orang Farisi berkata, salibkan dia, seluruh dunia kegelapan ini melawan terang. Mereka berpikir bahwa salib adalah akhir dari agenda Allah untuk menebus dan menyelamatkan semua manusia. Tapi kembali lagi, what enemy plans for evil, God uses for good. Justru melalui salib itu, apa yang direkakan untuk kematian justru mendatangkan the greatest favor bagi kita, yaitu kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Melalui salib, maka dosa kita semuanya ditanggung Tuhan Yesus Kristus di salib. Melalui salib justru memastikan bahwa penyertaan dan perkenanan Tuhan akan selalu ada bersama-sama kita yang ada dalam Kristus Yesus. Karena apa? Melalui pengorbanan di salib, ketika Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal menyertai, membersamai kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Puncak ancaman dan kengerian manusia adalah harus menghadapi sebuah kematian. Semua orang yang pernah menghadapi kematian at some point merasa benar-benar itu gak berdaya. Tetapi bagi kita yang di dalam Kristus, bahkan kematian yang dunia anggap sebagai kengerian yang sangat amat, justru adalah sebuah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan kematian tidak dapat menghentikan favor of God bagi kita, anak-anaknya. Amin. Ayat terakhir mari kita baca bersama-sama sambil kita bangkit berdiri. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. This is the unstoppable favor of God. Kita sudah digaranti bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita menerima janji Abraham. Kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sehingga no matter what your circumstances that you are sekarang sedang jalani, the favor of God is unstoppable. Amin. Jadi dalam Kristus ada jaminan dan kepastian bahwa tidak ada penderitaan, tidak ada serangan spiritual, bahkan kematian sekalipun yang dapat stop the favor of God atas anak-anaknya yang hidup dalam rencana Tuhan. So, malam hari ini apa yang sedang kita hadapi? Mungkin ada yang sedang menghadapi pergumulan penderitaan, itu mungkin ekonomi, mungkin itu ada kalian disakiti oleh seseorang, tidak ada masa depan, ada penindasan, kalian mencoba selalu gagal, ataukah mungkin kalian merasa bahwa kok kayaknya susah ya, ada peperangan rohani yang sedang terjadi, atau mungkin ketakutan akan kematian pernah menghantui at some point of your life. Tapi saya berdoa malam hari ini kita diingatkan, di dalam Kristus penyertaannya sempurna atas kita. Nothing can stop His favor upon His people. Tidak ada yang dapat menghentikan perkenanan Allah bagi umat kepunyaannya, yaitu saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian yang ada di dalam Kristus Yesus.